Halo Sobat Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pemanasan global. Apakah kalian siap mengikuti kegiatan pembelajaran? Tahukah kamu bahwa pemanasan global adalah tantangan terbesar yang dihadapi planet kita? Oleh karena itu, dengan mempelajari materi pemanasan global ini, kita bisa menjadi bagian dari solusinya. Ada yang penasaran? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca, di mana gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 terperangkap di dalam atmosfer menghalangi panas untuk keluar angkasa. Nah, atmosfer ini adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan berfungsi sebagai melindungi bumi dari radiasi dan benda-benda luar angkasa. Selanjutnya, penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil yang masih masif. Penggunaan bahan bakar fosil yang masih masif merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini karena pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Nah, gas-gas ini kemudian menyerap radiasi inframerah dari bumi dan memantulkannya kembali ke permukaan, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Penyebab pemanasan global yang kedua adalah eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan. Hutan merupakan salah satu penyerap karbon dioksida atau CO2 terbesar di bumi, dan penggundulan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap CO2. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang disimpan dalam pohon dan tanah dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk CO2. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar CO2 di atmosfer, yang kemudian memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Penyebab pemanasan global selanjutnya adalah polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan. Polusi gas metana atau CH4 dari aktivitas pertanian dan peternakan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Hal ini dikarenakan aktivitas pertanian dan peternakan yang menghasilkan emisi metana atau CH4. Adapun aktivitasnya antara lain yang pertama penggunaan pupuk, yang kedua pembusukan sisa tanaman, yang ketiga penggunaan lahan basah, dan yang keempat peternakan, terutama sapi yang dapat menghasilkan metana melalui proses pencernaan. Penyebab selanjutnya adalah pengelolaan sampah yang tidak benar. Pengelolaan sampah yang tidak benar merupakan salah satu yang dapat berkontribusi pada pemanasan global. Hal ini karena pembakaran sampah dapat melepaskan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 ke atmosfer. Penyebab selanjutnya adalah penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan juga merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Hal ini karena kendaraan bermotor mengeluarkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil. Nah, gas-gas ini menerangkap panas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Penyebab selanjutnya adalah konsumsi sumber daya yang berlebihan. Konsumsi sumber daya yang berlebihan juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa contoh konsumsi sumber daya yang berlebihan yang berkontribusi pada pemanasan global. Yang pertama, konsumsi energi. Konsumsi energi di mana penggunaan energi yang berlebihan, terutama energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar. Yang kedua, konsumsi air. Penggunaan air yang berlebihan terutama untuk irigasi dan industri juga dapat menyebabkan peningkatan suhu global karena penggunaan energi untuk memompa dan mengelola air. Yang ketiga, konsumsi kayu. Penggunaan kayu yang berlebihan terutama untuk bahan bangunan dan kertas juga dapat menyebabkan deforestasi dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, konsumsi bahan kimia. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan terutama untuk pertanian dan industri juga dapat menyebabkan polusi udara dan air. Hal ini serta dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Penyebab yang terakhir adalah aktivitas tambang dan industri metalurgi. Aktivitas tambang dan industri metalurgi juga menyebabkan pemanasan global, di mana karena aktivitas tambang dan industri metalurgi memerlukan energi yang besar, di mana sebagian besar masih bersumber dari energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran energi fosil ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metan atau CH4, dan nitrogen oksida atau N2O. Selanjutnya, dampak pemanasan global.
Dampak pemanasan global yang pertama adalah naiknya suhu bumi. Kenaikan suhu bumi dapat menyebabkan perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi bencana alam, dan perubahan habitat. Selain itu, kenaikan suhu bumi juga dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Dampak selanjutnya adalah naiknya permukaan air laut karena es kutub mencair. Naiknya permukaan air laut dapat menyebabkan banjir dan erosi di daerah pesisir yang berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga dapat menyebabkan kehilangan habitat bagi spesies yang hidup di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga dapat mempengaruhi ekosistem laut dan mempercepat perubahan iklim. Dampak pemanasan global yang terakhir adalah meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Hal ini berdampak buruk pada terumbu karang dan memicu badai serta merusak rantai makanan biota laut. Setelah dampak pemanasan global, selanjutnya adalah upaya mencegah pemanasan global. Upaya mencegah pemanasan global yang pertama adalah penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis, seperti energi surya, energi angin, energi hidro, dan energi geotermal. Dengan menggunakan energi terbarukan, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Upaya selanjutnya adalah penghematan energi dan air. Yang pertama, penghematan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu, seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mengganti lampu dan peralatan elektronik dengan yang lebih hemat energi. Dengan demikian, kita dapat mengurangi konsumsi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua adalah penghematan air. Penghematan air juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah pemanasan global, karena penghematan air dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan air yang tidak perlu, seperti memperbaiki keran yang bocor dan mengurangi penggunaan air untuk keperluan lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mengganti peralatan yang menggunakan air dengan yang lebih hemat air. Dengan demikian, kita dapat mengurangi konsumsi air dan mengurangi beban pada sumber daya air yang semakin langka. Upaya selanjutnya adalah dengan penggunaan kendaraan bertenaga listrik. Kendaraan bertenaga listrik merupakan salah satu alternatif yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dengan menggunakan kendaraan bertenaga listrik, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Selain itu, kendaraan bertenaga listrik juga memiliki beberapa kelebihan, seperti emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, suara yang lebih sunyi, dan perawatan yang lebih mudah. Selain itu, kendaraan bertenaga listrik juga dapat diisi ulang dengan menggunakan energi terbarukan, seperti energi surya atau energi angin, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Upaya mencegah pemanasan global selanjutnya adalah dengan penggunaan bahan alamiah untuk pertanian. Penggunaan bahan alamiah untuk pertanian dapat dilakukan dengan cara menggunakan pupuk alami seperti kompos dan pupuk hijau, serta menggunakan pestisida alami. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik dan pertanian berkelanjutan. Upaya mencegah pemanasan global yang terakhir adalah dengan penggunaan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan, di mana teknologi ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi penggunaan energi yang tidak efisien. Bangunan hijau adalah salah satu contoh teknologi ini yang dirancang untuk mengurangi penggunaan energi dan air, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya mencegah pemanasan global selanjutnya adalah dengan menerapkan 6 prinsip teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah refine. Refine ini merupakan penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah reduce, atau pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses. Yang ketiga adalah reuse, yaitu penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses yang berbeda. Yang keempat adalah recycle, atau mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi. Selanjutnya adalah recovery, yaitu pengambilan kembali material penting limbah. Dan yang terakhir adalah retrieve energy atau penghematan energi dalam proses produksi. Nah, itu dia materi terkait pemanasan global. Sampai jumpa di materi selanjutnya.